Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba bahas prinsip-prinsip dari dinamika Lagrangian dan Hamiltonian. Nah ini untuk materi yang ini itu adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu yang kalkulus variasi. Jadi setelah kita belajar bentuk matematisnya, penyelesaiannya seperti apa dari kalkulus variasi, nah kita akan coba terapkan di sini nanti, yaitu di prinsip-prinsip dari dinamika Lagrangian dan Hamiltonian, ya. Jadi ini bentuk metode lain dalam penyelesaian permasalahan mekanika. Jadi nggak harus kita berpaku hanya pada mekanika Newton gitu. Kadang untuk kasus yang lebih kompleks, yang lebih rumit, nanti akan lebih mudah kita selesaikan dengan dinamika Lagrangian dan Hamiltonian, ya. Oke, langsung aja. Nah, prinsip Hamilton sendiri itu menyatakan di bukunya ya yang sangat terkenal juga ya. Jadi dalam jurnalnya dia, si Hamilton menyatakan bahwa dari semua lintasan yang mungkin di mana sistem dinamika dapat bergerak dari satu titik ke titik lain dalam interval waktu yang tertentu, ya, dan konsisten dengan kendala atau constraint apapun, nanti kita akan bahas constraint itu seperti apa, ya. Nah, maka lintasan aktual yang diikuti adalah yang meminimalkan integral waktu dari perbedaan antara energi kinetik dan potensial, ya. Artinya, dari semua banyak lintasan yang ada, ya, di mana dinamika suatu sistem yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain pada waktu tertentu, dan umumnya biasanya lintasan aktual yang diikuti adalah yang meminimalkan integral waktu dari perbedaan antara energi kinetik dan potensial, ya. Jadi memang dalam sistem-sistem mekanika kita mengenal namanya, singkatnya ya untuk pernyataan Hamilton ini, mengenal namanya prinsip aksi terkecil. Jadi sistem sendiri dia lebih cenderung akan meminimalkan sifat-sifat mekaniknya, entah itu energinya ataupun waktunya, ya, untuk menuju ke keadaan yang lebih stabil, lebih ke arah situ sih kalau saya melihatnya ya. Jadi untuk sistem-sistem dinamika dia akan lebih cenderung untuk meminimalkan aksi terkecil, gampangnya sih prinsip aksi terkecil ya. Nah, dari pernyataan ini, maka kita bisa rubah secara matematis bentuknya ya dalam bentuk kalkulus variasi, maka prinsip Hamilton menjadi delta integral T1 sampai T2 T minus U dt sama dengan 0 ya. Ingat delta ini menunjukkan dia variasi ya. Karena kan di sini dibilang adalah dari semua lintasan yang mungkin, berarti kan ada variasi lintasan kan. Dan di kalkulus variasi kita kan sudah bahas tentang masalah lintasan-lintasan yang membuat integral yang fungsi seperti ini menjadi integral yang ekstrimum, maksimum atau minimum ya. Dan dibilang adalah apa? Dia meminimalkan integral waktu. Nah, meminimalkan berarti kan dia sama aja ekstrimumnya kan, gitu. Integral waktu, maka di sini integral T1 sampai T2 dari perbedaan antara energi kinetik dan potensial. Nah, ini bisa T minus U atau U minus T ya, karena kan dibilangnya kan perbedaan, berarti kan selisih antara energi kinetik dengan potensial. Yang nggak masalah kita mau bikin T min U atau U min T akan sama aja ya. Nah, cuman orang lebih sering menggunakannya adalah T minus U untuk prinsip Hamilton itu sendiri ya. Oke. Nah, pernyataan variasi ini pada prinsipnya dia hanya memerlukan integral T min U ini dia menjadi ekstrimum dan nggak harus minimum ya, karena ekstrimum itu kan bisa dua kemungkinan, bisa maksimum bisa minimum ya. Jadi pada dasarnya variasi dari integral ini itu bisa maksimum atau minimum. Tapi dari hampir semua aplikasi penting dalam dinamika ya yang dengan prinsip Hamilton ini, kondisi minimum yang akan sering terjadi nantinya gitu ya. Oke. Makanya di sini nanti sistem akan cenderung lebih ke arah meminimalkan energinya supaya dia lebih stabil, atau gampangnya kayak misalkan penjalaran cahaya, perambatan cahaya dia memerlukan waktu yang minimum, mencari lintasan supaya waktunya lebih minimum gitu ya. Banyak hal yang terkait dengan kondisi minimum dalam sistem mekanika ya.
Oke. Nah, energi kinetik dari partikel yang diekspresikan dalam koordinat kartesian itu merupakan fungsi dari x dot, xi dot ya. Xi dot ini artinya berarti I-nya bisa 1 2 3, x1 katakan aja kayak x, x2 berarti y, x3 itu z ya. Maksudnya gitu. Jadi I ini adalah komponen koordinatnya ya. X dot itu artinya kan turunan terhadap waktu. Berarti x dot ini nggak lain adalah sama aja dengan kecepatan ya. Nah, berarti karena berkaitan dengan energi kinetik berarti kan jelas berhubungan dengan kecepatan dong, ya, gitu. Nah, jika partikel bergerak dalam pengaruh medan gaya yang konservatif, nah ini penting juga, memang gayanya harus konservatif, ya, maka energi potensialnya dia hanya akan berupa fungsi dari x dia. Jadi nggak ada hubungan dengan kecepatan atau waktu gitu ya. Kalau medan gayanya itu konservatif, maka konsekuensinya energi potensialnya dia hanya berupa fungsi dari X ya. Sedangkan T, energi kinetiknya dia berupa fungsi dari kecepatan atau X dot. Nah, jadi jika kita definisikan kuantitas perbedaan yang sebelumnya tadi, yang T minus U kita lambangkan sebagai L, ya. Karena L ini adalah selisih antara kinetik dengan potensial, dan kinetik sendiri adalah X dot, fungsinya potensial adalah X, maka Lagrangian, ya kita menyebutnya L ini nanti Lagrangian ya. Dia merupakan fungsi dari X dan juga X dot. Oke. Nah, maka prinsip Hamilton tersebut tadi bisa kita rubah menjadi delta integral T1 sampai T2 dari L xi, xi dot dt sama dengan 0 ya. Jadi fungsi L di sini berupa fungsi dari koordinat dan juga kecepatan ya. Nah, fungsi L yang muncul dalam persamaan ini dapat kita identifikasi, kita analogikan ya sebagai fungsi f dari integral variasi. Nah, ini yang udah kita bahas di bab sebelumnya ya, integral variasi. Nah, kalau kita analogikan kan mirip-mirip bentuknya ya. Jadi kalau kita analogikan, maka dari prinsip kalkulus variasi bentuknya seperti ini dan prinsip Hamilton bentuknya seperti ini, berarti kan ada korelasi ya, di mana X itu bisa menyatakan T di dalam persamaan Hamilton dan Y bisa menyatakan fungsi X ya di sini, dan Y aksen di sini bisa menyatakan X dotnya ya gitu. Dan fungsi F-nya yang gak lain adalah fungsi dari L-nya sendiri dan gitu ya. Nah, maka dari persamaan Euler-Lagrange sesuai dengan perubahan bentuk yang tadi sudah kita bahas yang di atas ini, maka persamaan Lagrange-nya akan berubah menjadi seperti ini ya. Do L per do X minus D per dt do L per do X dot sama dengan 0. Nah, inilah disebut sebagai persamaan gerak Lagrange, atau orang menyebutnya juga persamaan Euler-Lagrange karena gabungan ya. Yang sebelumnya kan di kalkulus variasi kita mengenal ini disebutnya sebagai persamaan Euler ya. Dan karena ini berkaitan dengan L, ini L adalah Lagrangian, maka ini bisa kita sebut sebagai persamaan Euler-Lagrange atau persamaan gerak Lagrange simpelnya ya. Nah, oke, untuk ingat untuk I di sini dia menyatakan komponen koordinat ya, bisa X, Y, Z atau R, theta, P gitu atau SPZ gitu ya, tergantung dengan sistem koordinat yang kita pilih. Oke. Nah, sebagai contoh ya penerapan dari rumus prinsip Hamiltonian yang tadi, kita bisa peroleh persamaan gerak Lagrange untuk osilator harmonik satu dimensi yang sederhana dulu contohnya. Dengan definisi energi kinetik dan energi potensial yang sudah kita tahu lah ya, untuk yang kasus osilator harmonik satu dimensi, kita peroleh bahwa L itu sama dengan T min U sesuai definisinya. Tadi L Lagrangian itu adalah T minus U. Nah, T untuk osilator harmonik adalah setengah mx dot kuadrat ya, setengah mv kuadrat. Dan energi potensial untuk yang osilator harmonik adalah setengah kx kuadrat ya. Nah, inilah bentuk Lagrangiannya. Sekarang kalau kita terapkan ke bentuk persamaan Lagrange-nya ya yang ini, do L per do X minus D per dt dari do L per do X dot. Jadi kita perlu cari do L per do X sama do L per do X dot dulu ya. Nah, maka do L per do X dari L yang kita dapat di sini, kalau ini kita turunkan terhadap X, maka ini kan jadi 0 ya. Karena kan di sini nggak ada X, yang ini menjadi
Turunan X kuadrat menjadi 2X dikali setengah jadi min KX ya. Makanya di sini 2L per 2X-nya min KX. Sedangkan 2L per 2X dotnya diturunkan berarti yang ini menjadi MX dot ya. Karena turunan dari X dot pangkat 2 kan jadi 2X dot gitu. Yang ini nggak ada X dot maka 0, makanya di sini tinggal MX dot. Dan ingat kita butuh D per DT-nya ya. D per DT dari 2L per 2X dot yang di sini. Artinya kita turunkan lagi fungsi ini terhadap waktu. M itu konstanta, maka turunan X dot terhadap waktu menjadi X double dot ya. Nah, substitusikan hasil ini ke dalam persamaan Lagrange-nya. Ingat persamaan Lagrange-nya adalah 2L per 2X minus D per DT 2L per 2X dot. Atau dibalik pun nggak masalah ya. D per DT 2L per 2X dot min 2L per 2X. Kan sama aja. Kita lihat aja persamaannya ya. Ini kan kalau dikali min, ini kan nggak masalah ya. Kita mau duluan ini dikurang ini atau ini dikurang ini kan sama aja. Oke, gimana bagusnya aja. Nah, maka supaya bentuk persamaannya enak, kita tinggal kurangkan yang ini dengan yang ini ya. Jadi MX double dot dikurang dengan min KX maka jadi plus KX. Nah, dari bentuk persamaan yang terakhir inilah kalau kita lihat ya, dia identik dengan persamaan gerak yang kita peroleh dari mekanika Newton kan, yang kita gunakan dari gaya ya, gaya. Karena kan prinsip mekanika Newton kan dari gayanya. Nah, inilah dapatnya seperti ini. Jadi persamaan Lagrange sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh persamaan geraknya. Jadi memperoleh bentuk persamaan diferensialnya ya. Gitu. Oke. Nah, terusnya contoh yang kedua, sekarang kita tinjau kasus pendulum bidang. Kalau tadi pendulum sederhana, ya oscillator harmonik sederhana, dengan definisi energi kinetik dan potensialnya adalah yang ini T-nya dan ini U-nya ya. Jadi pendulum bidang tuh kasusnya seperti ini. Katakan aja kita punya suatu bentuk bola ya, kayak bola akuarium gitu bulat. Nah di dalamnya kita taruh suatu kelereng supaya dia bisa berosilasi di sini ya. Kelerengnya di sini dengan jari-jari bolanya adalah L ya. Nah, dia nanti akan bersulasi. Untuk T-nya sendiri gampangnya karena dia bentuknya berotasi, geraknya berotasi, maka energi kinetik rotasi yang kita pakai yaitu setengah I omega kuadrat ya. I adalah momen inersia dari ini nih, kelereng katakan aja ini. Momen inersia kan berarti mr kuadrat ya. Dan R-nya kan enggak lain adalah L-nya kan. Jadi sini adalah setengah ml kuadrat. Dan omega itu kan kecepatan sudut. Jadi enggak lain ada turunan theta terhadap waktu kan. Theta dot kuadrat. Oke. Nah ini energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi. Kemudian energi potensialnya itu jadinya seperti ini. MGL 1 min cos theta. Kenapa kayak gitu? Kalau kita ambil acuan energi potensialnya 0 di dasar ini lingkaran di sini ya. Berarti ketika si bolanya itu agak meninggi di sini, nah ada kan ketinggian H di sini ya, maka akan timbul energi potensialnya kan. Jadi energi potensialnya adalah MGH. Dengan H-nya yaitu enggak lain adalah yang ini nih. L 1 min cos theta. Kenapa? Karena H sendiri panjang ini ke sini itu kan sama aja L itu dari pusat ke bawah, ini kan panjang seluruhnya ya. Kemudian dikurangi dengan panjang yang ini ke sini nih. Nih, ya kan sama aja ya. Nah, panjang ini ke sini itulah adalah sama dengan L cos theta karena dia di samping sudut theta ya. Jadi H itu nih H yang kita cari ini adalah L yang ini dikurangi dengan L cos theta yang ini. Nah, ketika L-nya dikeluarin maka dapat 1 min cos theta ya. Gitu, gampang ya. Nah, maka fungsi Lagrangianya L adalah T minus U, T-nya yang ini, U-nya yang ini, substitusikan aja. Nah, maka analogi dengan kasus sebelumnya, kita bisa anggap theta sebagai X-nya. Jadi, bisa apa aja gitu, tergantung koordinat yang kita pilih. Oke, maka yang kita peroleh turunannya di sini adalah 2L per 2 theta sama 2L per 2 theta dot ya. Kita cari 2L per 2 theta dulu, maka ini turunannya 0, nggak ada theta, maka tinggal yang ini. Turunan 1 min cos, turunan min cos adalah sin ya, karena cos kan min sin, ketemu jadi plus.
Maka jadinya MGL sin theta nih, minus MGL sin theta. Kemudian do L per do theta dot, berarti kita tinggal turunkan ini terhadap theta dot. Jadi kan dapatnya 2 theta dot ya, duanya coret, maka dapat yang ini ya. Ini sudah 0, nggak ada theta dot. Nah, yang theta dot kita turunkan lagi terhadap waktu, karena ini konstanta, maka theta dot diturunkan lagi terhadap waktu menjadi theta double dot ya. Nah, jadi dari dua hasil yang di sini, turunan hasil yang di sini, maka persamaan geraknya kita bisa peroleh nih. Gampangnya tinggal yang ini dikurangi yang ini aja ya. Jadi ml kuadrat theta double dot dikurangi dengan minus. Nah, minus ketemu jadi plus. Plus mgl sin theta. Kemudian nanti dibagi dengan ml kuadrat, makanya tinggal theta double dot nih. Ini kalau dibagi ml kuadrat, m-nya coret, l-nya tinggal 1 di bawah ya. Nah, maka dapat g per l sin theta nih. Nah, hasil ini juga itu identik dengan perhitungan Newtoniannya ya. Jadi kalian bisa cek untuk pendulum bidang ini di bab osilasinya yang saya lewatin ya. Oke, gitu. Jadi dua contoh ini kita tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa prinsip Hamilton bisa kita gunakan sebagai alternatif perhitungan kita selain dengan mekanika Newton ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan koordinat diperumum. Jadi kasusnya kita akan lebih umumkan lagi, nggak cuma masalah koordinat kartesian aja atau segala macam ya. Nah, jadi koordinat diperumum sendiri dapat kita definisikan sebagai suatu kumpulan kuantitas yang secara keseluruhan menentukan keadaan suatu sistem. Jadi Q yang tadi itu ya. Jadi untuk koordinat diperumum biasanya kita menulis ada Q1, Q2, Q3 atau seterusnya. Ya, sederhananya kita menulisnya Qj. Jadi Q1, Q2, Q3 ini menyatakan keadaan dari suatu sistem. Intinya sih Q ini bisa menyatakan koordinat sistemnya juga ya. Kalau di koordinat bola berarti R theta P, koordinat silinder berarti SPZ gitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa definisikan suatu kumpulan kuantitas yang terdiri dari turunan terhadap waktunya, yaitu Q dot C-nya. Berarti bisa Q dot 1, Q dot 2, seterusnya. Jadi analogi dengan persamaan kartesian ya, koordinat kartesian di mana simbol Q dot kita bisa namakan sebagai kecepatan diperumumnya ya. Kalau yang Q-nya ini menunjukkan koordinat diperumumnya, kalau yang Q dot-nya itu kecepatan diperumumnya. Jadi kita analogikan aja ya, kalau kartesian pakainya X koordinatnya, kalau kecepatan pakainya X dot. Oke. Nah, sekarang jika dimungkinkan adanya persamaan yang menghubungkan antara koordinat kartesian dengan koordinat diperumum secara eksplisit bergantung waktu ya, maka kumpulan persamaan transformasi bisa diberikan oleh persamaan ini nih. Jadi si X-nya, koordinat kartesiannya ini bisa berupa fungsi dari Q1, Q2, Q seterusnya sampai S gini ya. Dan mungkin juga dia bergantung terhadap waktu T fungsinya. Jadi kan persamaan transformasi. Contoh yang paling gampang kalian bisa mentransformasi dari persamaan kartesian ke persamaan bola ya, koordinat bola. Di mana nanti X itu kan berkaitan dengan R theta P di sini kan. Kalau dengan koordinat silinder nanti si X berkaitan dengan SPZ-nya gitu. Jadi maksudnya si X-nya sendiri itu merupakan fungsi koordinat dari yang lainnya ya. Gitu, koordinat diperumumnya. Oke. Nah, alfa di sini itu menyatakan jumlah partikel titiknya. Jadi banyak partikelnya. Jadi partikelnya ada sebanyak N di sini. Alfanya bisa 1, 2, 3 sampai N. Sedangkan I-nya itu menunjukkan jumlah komponen ya, karena untuk yang I tadi kan bisa X, Y, Z kan. Jadi I-nya 1 katakan aja untuk X, I-nya 2 untuk Y, I-nya 3 untuk Z ya. Gitu. Sedangkan yang J nih kan Q-nya kan 1 2 3 1 2 3 seterusnya sampai QS atau kita menyebutnya QJ. Nah, J sendiri itu menunjukkan jumlah derajat kebebasannya. Jadi S-nya sendiri di sini kan J-nya dari 1 2 sampai S ya, di mana S-nya itu menunjukkan 3N-M. Kenapa derajat kebebasan seperti ini? Jadi derajat kebebasan itu kayak semacam ukuran seberapa besar suatu partikel tuh dapat bebas bergerak gitu. Jadi karena di sini ada sebanyak n partikel ya, dan masing-masing partikel itu kan posisi bebasnya bisa dinyatakan dalam bentuk x, y, z kan.
Jadi ada 3 komponen, makanya di sini adalah 3n jumlahnya nih. 3 kali n. Nah, kemudian m di sini itu kalau dari sekian banyak partikel nih, dari sebanyak n partikel ini, kemudian terdapat ada sebanyak m partikel yang gerakannya terbatas, artinya katakan aja ada sebanyak m partikel yang bergerak di suatu permukaan tertentu ya. Artinya kan berarti dia nggak bebas lagi gerakannya kan, karena gerakannya sudah mengikuti permukaan tersebut, entah itu bentuknya permukaan bola atau permukaan silinder ya. Nah, maka jumlah derajat kebebasannya adalah 3n, yaitu jumlah total komponen dari sebanyak n partikel tadi, kemudian dikurangi dengan jumlah partikel yang terikat terhadap permukaan yang tadi ya. Itulah derajat kebebasannya gitu. Oke ya. Ya, ini nggak usah dipusingin dulu. Yang penting kita bisa bayangkan bahwa hubungan antara transformasi koordinat dari koordinat kartesian dengan yang diperumum itu x-nya dia berupa fungsi dari q dan bisa juga mungkin terhadap waktu fungsinya ya. Gitu. Oke. Kalau yang sebelumnya kan kita nggak berhubungan dengan waktu ya. Kalau x langsung aja berhubungan dengan r theta pi kalau dia berhubungan dengan koordinat bola kan. Gitu. Jadi kita lebih umum lagi kalau dimungkinkan adanya hubungan terhadap waktu ya. Oke. Nah, maka secara umum komponen kecepatan dalam koordinat kartesian itu bergantung pada koordinat per umum dan juga kecepatan per umum bisa juga terhadap waktunya. Jadi si x dotnya sendiri bisa berubah fungsi dari q dot dan juga t. Karena kalau kita lihat ya, kan awalnya x itu kan hanya fungsi yang bergantung terhadap q kan. Ketika ini kita turunkan, bisa jadi q diturunkan masih ada kan q-nya. Nanti kan q-nya diturunkan lagi menjadi q dot ya. Dan diturunkan terhadap waktu. Jadi secara umum x dot ini fungsinya berupa variabel terhadap q dot sama t. Oke. Gitu ya. Nah, kita juga dapat tuliskan transformasi kebalikannya. Ya, prinsipnya kayak yang udah kita bahas juga. Jadi dari bola ke kartesian misalkan ya. Jadi dari Qj, maka Qj pun itu isinya bisa dari X, Y, T. Jadi artinya misalkan R bisa berubah menjadi hubungan X, Y, Z-nya gimana gitu ya. Kalau theta dalam hubungan X, Y, sama Z-nya gimana gitu. Oke. Nah ini kalau kita turunkan Q dot-nya juga berarti Q dot itu fungsinya dari X dan juga X dot ya, T. Oke, ini persamaan transformasi antara kartesian dengan yang diperumum ya. Nah, sekarang kita juga tambahkan bentuk suatu persamaan constraint. Persamaan constraint di sini bentuknya adalah f, x, y, t sama dengan 0 dengan k-nya dari 1, 2 sampai m. Nah, lihat jumlah sampai m kan? Artinya kalau ada sekian m partikel yang geraknya terbatasi di permukaan, maka ada sekian m persamaan constraint-nya ya. Jadi untuk M-nya 1 berarti itu persamaan constraint untuk partikel 1. M-nya 2 berarti persamaan constraint untuk yang partikel kedua. Sampai ke M berarti persamaan constraint untuk partikel ke M gitu. Jadi yang dimaksud dengan persamaan constraint sendiri itu kayak semacam persamaan apa ya? Kalau saya mendefinisikan itu persamaan constraint itu adalah persamaan yang membatasi dari gerak partikelnya gitu. Karena kalau suatu partikel bergerak di suatu permukaan, maka geraknya kan pasti terbatasi. Terbatasi di persamaan permukaannya kan, nggak mungkin bebas lagi. Berbeda kalau misalkan partikel tunggal di dalam ruang, itu kan dia bebas bergeraknya ya. Karena nggak terikat terhadap permukaan tertentu gitu. Jadi persamaan constraint ini kan semacam persamaan yang membatasi dari gerak si partikelnya. Karena membatasi gerak partikel, maka berkaitan dengan partikel yang geraknya terbatasi tadi, yaitu ada sebanyak m partikel ya. Nah, untuk saat ini kita bikin persamaan constraint-nya hanya bergantung terhadap koordinat dan juga terhadap waktu ya. Jadi bisa terhadap x, y, z, r theta pi gitu ya. Jadi hanya bergantung x dan juga waktu. Oke. Nah, biar jelas contoh aja langsung ya. Contoh 1, tentukanlah
persamaan koordinat per umum yang sesuai, ya suitable itu sesuai untuk suatu partikel titik yang bergerak pada permukaan hemisfer, berarti permukaan setengah bola ya. Jadi kalau kalian punya bola dibagi dua, nah itu hemisfer dengan radiusnya R, di mana pusatnya berada pada titik pusat koordinat ya. Oke lah. Nah maka pertama, karena partikelnya itu bergerak selalu pada permukaan setengah bola ya, karena kan dibilang dia bergerak pada permukaan bola, maka kita peroleh persamaan permukaannya bolanya dulu, itu penting. Nah, jadi persamaan permukaan bola kan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat min R kuadrat sama dengan 0 ya. Ini kan awalnya dari persamaan bola itu sendiri ya. Karena persamaan bola itu kan untuk yang ya pasti 3 dimensi kalau bola ya. Jadi persamaan bola sendiri jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi karena dia hanya setengahnya, makanya di sini ada batasan nih. Batasannya Z-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya berarti hanya di potongan atasnya ya. Ya kita kan nggak perlu mau potongan atas atau potongan bawah kan. Gampangnya kita ambil potongan atas saja. Z lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan kata lain ini adalah persamaan constraint-nya. Jadi persamaan yang membatasi posisi X, Y, Z dari partikelnya, yaitu harus mengikuti persamaan permukaan setengah bola ini, gitu, si partikelnya ya. Inilah persamaan constraint-nya. Nah, maka dari bentuk itu kita bisa memilih koordinat dari per umumnya, yaitu kosinus sudut antara sumbu X, Y, dan Z dengan garis yang menghubungkan partikel ke titik asalnya. Jadi dengan kata lain kita bisa pilih Q1-nya sebagai X per R, Q2-nya Y per R, Q3-nya Z per R. Kenapa kayak gitu? Karena ingat, persamaan koordinat per umum itu dia harus berupa hubungan antara koordinat yang kartesian ya, yang sebelumnya kan. Nah, karena awalnya adalah X, Y, Z di sini ya, maka koordinat yang per umum yang bisa kita pakai adalah jelas kosinus sudut antara sumbu X, Y, dan Z dengan garis yang menghubungkan partikel ke titik asal. Jadi kayak gimana ya kalau gambarnya? Kalau kalian bisa bayangkan setengah bola tadi, ada garis dari titik pusat koordinat ke titik permukaan di permukaan bola. Nah, kosinus sudut itulah sebagai koordinat per umumnya, yaitu Q1, Q2, Q3. Karena kosinus sudut inilah yang menghubungkan antara yang diperumum dengan koordinat kartesian ya kan? Gitu ya. Q1, Q2, Q3-nya. Nah, inilah koordinat diperumumnya gitu. Nah, tetapi jumlah kuadrat dari kosinus sudut itu sendiri itu kan nilainya sama dengan 1. Kalau ini kalian jumlahkan, dikuadratin dulu jumlahkan. Nah, yang bagian X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kan sama dengan R kuadrat juga ya. Dibagi dengan R kuadrat yang bawah, maka jadinya kan 1. Jadi ternyata Q1, Q2, Q3-nya sendiri itu nggak independen gitu. Karena ada persamaan penghubung di antara mereka. Ini nggak independen artinya. Ya. Nah, maka kuantitas Qj yang tadi itu bukan termasuk koordinat di perumum yang proper. Artinya independen proper itu ya. Jadi tidak proper istilahnya yang tadi. Karena dia bergantung antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan ya koordinat di perumumnya. Nah, karena kita dapat menulis Q3 sebagai fungsi dari Q1, Q2, ya jelas. Karena dari persamaan ini kan kita misalkan nih, mau mencari Q3 berarti kan bisa kita hubungkan dari Q1 sama Q2. Atau Q1 kita bisa hubungkan Q2 dengan Q3 ya. Itu makanya disebutnya dia koordinat di perumumnya itu bukan yang tidak proper ya. Karena nggak independen. Oke. Jadi Q3-nya bisa kita rubah seperti ini contohnya gitu. Oke. Nah, selain itu, kita juga dapat memilih Q1, Q2 sebagai koordinat di perumum propernya. Jadi, ya karena memang Q1, Q2 di sini nggak ada hubungan ya. Q1 dengan X, Q2 dengan Y. Jelas X sama Y berbeda kan? Jadi kita bisa anggap ini sebagai koordinat di perumum yang propernya, yang independennya. Namun dengan persamaan constraint-nya ini. Jadi Z-nya itu adalah akar R kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat. Jadi pemilihan koordinat di perumum itu bebas juga. Kalau kita mau mengambil yang tadi, Q1, Q2, Q3 yang tadi, maka itu jadinya tidak proper. Karena antara Q1, Q2, sama Q3 saling berhubungan. Tapi kalau kita mengambil Q1, Q2-nya ini, nggak ada Q3 gitu ya, koordinatnya hanya Q1, Q2,
maka itu koordinatnya yang proper dia, karena nggak ada hubungan antara Q1 dengan Q2. Tapi karena di sini ada persamaan permukaan, nah itulah menjadi persamaan constraint-nya. Yang gunanya untuk mendefinisikan si Z-nya. Karena kan X sama Y-nya kan udah terdefinisi di Q1, Q2 ya. Nah, maka Z-nya adalah akar R kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat. Inilah sebagai persamaan constraint-nya ya. Seperti itu. Ya, jadi persamaan constraint inilah yang menjadi syarat cukup untuk menentukan posisi partikel secara unik di permukaan setengah bulat tadi, gitu ya. Oke. Nah, contoh yang kedua. Dengan menggunakan koordinat sistem koordinat XY ya dari gambar yang ini, gambar 1, tentukanlah energi kinetik T dan energi potensial U dan juga Lagrangian untuk pendulum sederhana ya dengan panjangnya L dan massa partikelnya M, massa partikel titiknya M yang bergerak di bidang XY, jadi XY-nya yang ini. Kemudian tentukanlah persamaan transformasi dari bentuk sistem koordinat Cartesian XY ke sistem koordinat yang theta ya. Nah, kemudian tentukanlah persamaan geraknya. Jadi ini sebenarnya udah kita sempat bahas sebelumnya ya, yang pendulum sederhana. Tapi nggak apa-apa, kita review kembali. Kan sekilas tadi kan. Nah, ketika kita ingin menggunakan metode Lagrangian, maka biasanya kita itu seringkali mengawalinya dari sistem koordinat Cartesian. Nggak harus, tapi karena ini berhubungan dengan bidang XY, baiknya kita pakai sistem koordinat Cartesian dulu ya. Kemudian kita transformasikan ke dalam bentuk yang lebih sesuai dan mudah untuk sistem koordinat yang diperumumnya gitu. Itu langkah awalnya kayak gitu. Nah, maka dalam kasus ini Lagrangian dari energi kinetik dan potensialnya itu menjadi seperti ini. Karena dia bergeraknya pada bidang XY, maka kecepatannya pun pada arah X sama Y ya. Jadi T-nya adalah setengah M X dot kuadrat ditambah setengah M Y dot kuadrat. Untuk U-nya sendiri itu sama dengan MGY ya. MGY. Artinya di sini kita mengambil energi potensialnya itu yang 0 adalah di bagian bawah sini ya, supaya energi potensialnya menjadi U sama dengan MGY gitu. Oke. Nah, maka dari situ nilai L-nya T minus U jadinya setengah M X dot kuadrat ditambah setengah M Y dot kuadrat dikurangi MGY. Ini Lagrangiannya. Nah, maka dari situ, dari gambar 1, kalau kita transformasikan ke koordinat yang theta ya, maka X jelas kita rubah menjadi L sin theta. X itu kan berarti yang ini ya. Nah, yang ini panjangnya kan sama dengan ini ke sini. Dan dia itu kan di depan sudut theta. Maka depan sudut pakainya adalah sin. Makanya di sini X sama dengan L sin theta. Untuk Y-nya, karena dia di samping sudut, tapi karena di bawah X, ya, berarti kan ini daerah Y negatif ya. Makanya di sini minus L cos theta. Nah, makanya di sini kita tinggal substitusikan, tapi sebelumnya karena kita perlu X dot sama Y dotnya, turunkan dulu ini terhadap waktu. Untuk X, maka diturunkan terhadap waktu, L-nya konstan, tinggal turunkan theta-nya aja. Turunan sin adalah cos, turunan theta terhadap waktu, maka theta dot. Ya. Karena memang yang berubah dalam pergerakan pendulum di sini kan hanya theta ya, yang berubah terhadap waktu. L kan konstan. Ya. Kemudian Y dot juga kayak gitu, turunan cos adalah min sin, ketemu menjadi plus, turunan cos tadi sin ya. Tetanya menjadi theta dot. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal substitusikan ke persamaan Lagrangian yang tadi, ya. Ingat, yang tadi adalah setengah M X kuadrat, X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat. Maka ini dikuadratin dapat ini, yang ini dikuadratin dapat ini. Ditambah, karena Y-nya dimasukkan minus ini, min ketemu menjadi plus MGL cos theta, ya. Oke. Yang ini bisa kita gabung, L kuadrat sama theta dot kuadratnya dikeluarin, maka sin kuadrat tambah cos kuadrat jadi 1, jadi sederhananya seperti ini, gitu ya. Oke, maka dari situ kita bisa peroleh persamaan Euler-Lagrange-nya
Kita cari do L per do theta-nya, yaitu nanti dapat sepertinya, tinggal turunkan aja yang sebelumnya terhadap theta. Kemudian terhadap theta dot nanti dapatnya adalah ml kuadrat theta dot. Yang ini diturunkan lagi terhadap waktu, maka jadinya ml kuadrat theta double dot ya. Jadi kita peroleh persamaan gerak Lagrange-nya sama yang tadi kita bahas ya, theta double dot sama ditambah G per L sin theta sama dengan 0. Oke, gitu ceritanya ya. Oke. Kalau tadi kan sekilas, ini penurunannya lebih detailnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang ke persamaan gerak Lagrange tapi dalam bentuk koordinat diperumum ya. Jadi kita coba dalam bentuk koordinat diperumumnya. Kalau yang sebelumnya kan masih dalam koordinat Kartesian ya, bentuk persamaannya. Meskipun yang udah kita bahas di sini udah termasuk yang koordinat diperumum nih. Karena udah nggak bergantung lagi terhadap X ya. Maksudnya bukan XY atau Z. Ini kan udah pakainya theta. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk menentukan bentuk variasi dari prinsip Hamilton, karena kan awalnya dari prinsip Hamilton ya, variasi dari prinsip Hamilton, dalam koordinat diperumum, kita bisa menerapkan sifat penting dari Lagrangian. Hal penting pertama yaitu perlu kita tekankan bahwa Lagrangian itu merupakan fungsi skalar. Karena memang Lagrangian sendiri itu kan merupakan fungsi dari energi. Dan energi adalah kuantitas skalar, otomatis Lagrangian berupa fungsi dari skalar ya. Gitu. Itu hal penting pertama. Kemudian karena dia bentuknya skalar, maka otomatis harus invarian terhadap transformasi koordinat. Karena kan skalar invarian ya terhadap transformasi koordinat. Tapi bagaimanapun juga transformasi yang diberikan itu tetap akan merubah fungsi Lagrangiannya. Jadi fungsi Lagrange pasti berubah. Cuman persamaan geraknya tetap tidak akan berubah, dia akan sama ya. Gitu, itu intinya di situ. Nah, maka oleh karena itu kita nggak begitu penting sebenarnya Lagrangian itu mau ditulis dalam bentuk X atau X dot gitu ya, atau dalam bentuk Q dan Q dot, dia akan sama gitu. Jadi kalau awalnya tadi adalah L, kita bikin fungsi T minus U, di mana T-nya adalah X dot, U-nya fungsi dari X, dan X dot-nya sendiri adalah fungsi dari Q sama Q dot ya. Dan X-nya adalah fungsi dari Q. Maka otomatis kalau ini kita kurangi fungsi Lagrangiannya, sekarang ada selain ada Q, Q1, Q2 sampai Qs, derajat kebebasannya. Kemudian kecepatan diperumumnya, Q dot-nya. Jadi secara umum fungsi Lagrangian untuk koordinat diperumum adalah L Q dot dikalikan T, koma T maksudnya. Nah, maka dari prinsip Hamiltonian untuk yang diperumumnya, yaitu L-nya dari Q sama Q dot dan T, dengan X-nya analogi dengan T, dan Y sekarang ada dengan Q, Y aksen dengan Q dot, dan F adalah L, maka persamaan Euler-Lagrange untuk yang diperumumnya dari prinsip Hamiltonian bentuknya seperti ini ya. Do L per do Q minus D per dt, do L per do Q dot sama dengan 0 ya. Dengan J di sini itu menyatakan koordinat diperumumnya, derajat kebebasannya ya, jumlah derajat kebebasan. Atau bisa berkaitan dengan, ingat derajat kebebasan sendiri itu menunjukkan komponen dari koordinat juga ya. Dan komponen koordinat kan bisa ada yang proper, ada yang nggak proper ya. Proper itu untuk yang saling independen. Kalau yang improper atau yang tidak independen, berarti kan ada hubungan antara Q1 dengan Q2 yang udah kita bahas sebelumnya ya. Oke, nah tapi yang terpenting dari berlakunya atau valid enggaknya dari persamaan Lagrange itu ada dua keadaan yang perlu dipenuhi ya. Jadi berlakunya persamaan Lagrange itu perlu dari dua keadaan ini. Yang pertama, gaya yang bekerja pada sistem terlepas dari gaya constraint apapun, ya, terlepas dari bentuk persamaan constraint apapun, maka harus berupa turunan dari potensialnya. Karena memang gaya yang konservatif, kan kita udah bahas adalah medan yang konservatif ya. Dan gaya yang konservatif pasti adalah turunan dari potensial ya. Ingat F sama dengan minus gradien V. Jadi dia berupa turunan dari potensial atau beberapa potensial juga nggak masalah. Artinya gradien V1 tambah gradien V2 sama aja. Yang terpenting gayanya
yang bekerja pada sistem itu berupa fungsi dari turunan potensialnya, ya. Itu yang penting pertama. Kemudian yang kedua, persamaan constraint yang harus dimiliki, ya, yaitu relasi yang menghubungkan antara koordinat partikel dan mungkin juga fungsi dari waktu. Jadi dia persamaan constraint-nya tuh dia menghubungkan antara koordinat partikel dan juga fungsi waktu. Jadi dengan kata lain bentuk relasi constraint-nya yang udah kita bahas tadi yang ini nih. Jadi F-nya itu fungsi dari X sama T, ya. Nah, jika constraint-nya dapat ditulis seperti dalam keadaan dua ini, maka termasuk dalam holonomic constraint. Jadi bentuk holonomic constraint itu seperti ini. Dia ada fungsi koordinat dan juga waktu. Jika persamaannya tidak bergantung secara eksplisit terhadap waktu, jadi nggak ada terhadap waktu, tapi X-nya mungkin fungsi dari waktu ya, maksudnya kayak gitu. Tapi nggak ada secara eksplisit dari waktu, maka persamaan constraint tadi, kalau constraint-nya dikatakan tetap, maka disebutnya skleronomik. Tetap itu artinya berarti koordinatnya nggak berubah ya. Artinya X-nya sendiri sama Y sama Z-nya itu fungsi yang konstan. Karena kan dia tetap ya, tidak berubah posisinya. Maka disebut skleronomik constraint. Tapi untuk constraint yang bergerak, jadi X-nya itu fungsi dari waktu, maka otomatis kan koordinatnya berubah-ubah ya. Maka disebutnya rheonomic constraint. Nah, jika constraint yang tidak ditulis seperti dalam keadaan dua ini, jadi nggak bergantung waktu atau ada fungsi kecepatan, disebutnya itu non-holonomic constraint. Ini hanya masalah istilah aja ya. Jadi kalian perlu tahu beberapa istilah untuk persamaan constraint. Oke, biar jelasnya langsung ke contoh aja. Untuk contoh 3, sekarang kita tinjau kasus gerak proyektil yang di bawah pengaruh gravitasi. Ini dari mekanika Newton udah kita bahas banget ya. 2 dimensi ya. Tentukanlah persamaan gerak entah itu dalam bentuk koordinat kartesian maupun dalam koordinat polar ya. Kita lihat. Tapi dengan cara mekanika Hamiltonian, bukan Newton ya. Nah, karena pertama kita pengen dia dalam bentuk koordinat kartesian, maka kita gunakan sumbu X yang horizontal, Y dalam vertikalnya ya. Kalau kutubnya berarti R untuk yang arah radial dan theta untuk sudut elevasi terhadap horizontalnya. Maka dalam koordinat kartesian kita peroleh energi kinetik dan potensial kan pasti dapatnya seperti ini ya. Setengah M X dot kuadrat ditambah setengah M Y dot kuadrat. Dengan U-nya adalah MGY ya. Dimana untuk yang gerak proyektil U sama dengan 0 itu kan disetting di tanahnya ya, di groundnya ya. Jadi ketika dia bergerak proyektil berarti kan ada ketinggian Y. Makanya U-nya sama dengan MGY. Oke. Nah, dari situ kita peroleh Lagrangianya seperti ini untuk yang koordinat kartesian. Jadi tinggal masukkan lagi ke persamaan Lagrange. Jadi kita nggak rubah dulu. Jadi dari persamaan Lagrange yang tadi kita langsung turunkan. Ya, dari yang ini. Oke. L-nya adalah ingat setengah mx dot kuadrat ditambah setengah my dot kuadrat minus mgy. Nah, kalau ini kita langsung cari persamaan Lagrange-nya ya. Karena ada dua variabel, maka kita cari untuk yang x dulu. Do L per do x minus d per dt do L per do x dot. Do L per do x jelas 0 karena dia hanya bergantung terhadap x dot, y dot sama y ya. Makanya ini 0. Nah, untuk yang x dot kan ada setengah mx dot kuadrat kan turunannya menjadi mx dot. Diturunkan lagi terhadap waktu maka jadinya mx double dot. Tapi dibagi dengan m maka tinggal dapatnya seperti ini ya. Untuk yang komponen y sama juga do L per do y minus d per dt do L per do y dot sama dengan 0. Nah, yang terhadap y kan hanya ada mgy kan, minus mgy maka jadi minus mg. Dan do L per do y dot menjadi my dot, ini diturunkan lagi terhadap waktu, maka y double dot sama dengan min g. Nah, kita lihat nih. X double dot kan nggak lain adalah apa? Percepatan ya. Jadi untuk arah sumbu X itu nggak ada percepatan. Artinya sepanjang sumbu X itu geraknya konstan. Makanya ini gerak lurus beraturan untuk yang arah sumbu X. Tapi untuk yang sumbu Y, dia ada percepatan, yaitu nilainya adalah minus G, minus gravitasi. Makanya itu geraknya lurus berubah, gerak berubah beraturan ya. Gitu. Oke, jadi dari dua persamaan ini kita akan bisa selesaikan masing-masing ya. Kan gampang. Ini diintegralkan, ini kan sama aja
X dotnya nanti dapat adalah konstanta, diintegralkan lagi nanti dapat X-nya. Ya, ini juga sama, Y double dot kita integralkan nanti dapat Y dot, kita integralkan dapat Y. Intinya kan kita bisa integralkan untuk dapat solusi dari persamaan gerak partikel ya. Yang sudah kita bahas di yang gerak mekanika Newton. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau rubah ke dalam bentuk koordinat polar, maka U-nya sama T-nya itu berubah jadi seperti ini. Setengah mr dot kuadrat ditambah setengah mr theta dot kuadrat. Gitu. Kenapa seperti itu? Langkahnya kalian bisa rubah X-nya menjadi R cos theta sama Y-nya menjadi R sin theta ya. Nah, gitu. Tapi gampangnya sih gini aja. Karena dalam koordinat kutub itu kan berhubung dengan R sama theta. Nah, maka kecepatan pada arah R jelas adalah setengah M R dot kuadrat ya. Tinggal pakai R dot. Tapi untuk yang kecepatan pada arah theta-nya, itu kita pakai yang energi kinetik rotasinya, yang setengah I omega kuadrat ya. I itu kan MR kuadrat kan. Theta dot adalah omega kan. Ini sama aja omega kuadrat ya. Ini kuadratnya dikeluarin. Nah, untuk U-nya, lihat Y-nya diganti menjadi R sin theta kan. Ya, seperti yang sudah saya bilang. X-nya diganti R cos theta boleh, Y-nya menjadi R sin theta ya. Oke. Maka dari situ kita tetapkan di sini biasa U sama dengan 0 untuk theta sama dengan 0. Kita lihat ya, kalau thetanya 0 sin 0 0 jadi U-nya 0. Maka untuk L-nya jadi seperti itu. Oke. Persamaan gerak untuk pada arah R ini turunkan terhadap R. Maka yang ini jadi tinggal MR theta double dot kuadrat ya yang ini. Kemudian yang ini diturunkan terhadap R jadi minus MG sin. Yang ini diturunkan lagi terhadap waktu ya, maka dapat MR double dot dibagi dengan M terdapat seperti ini ya. Kalau untuk yang persamaan pada tetanya, do L per do theta dikurangi D per dt do L per do theta dot sama dengan 0 ya. Ini turunkan terhadap theta. Yang ini 0, nggak ada theta, ini juga 0, maka tinggalin doang. Turunan sin adalah cos, maka minus MGR cos theta ya. Terhadap theta dot, maka tinggal turunkan yang ini. Nah, dapatnya nanti seperti ini ya. Turunkan lagi terhadap waktu, maka tinggal theta double dot. Jadi ada dua persamaan untuk pada arah R dan juga pada arah theta. Dan kalau kita perhatikan, bentuknya kan agak rumit ya dibandingkan dengan koordinat Cartesian. Jadi nggak selalu kita harus rubah semuanya dalam R theta ya. Kalau memang sudah bentuknya sederhana dengan koordinat Cartesian, maka itu yang lebih mudah gitu kita kerjakan. Ketimbang harus dirubah ke dalam bentuk R sama theta di sini. Gitu. Jadi harus pintar-pintar kita juga ya. Kapan kita bisa merubahnya dalam bentuk Cartesian atau koordinat yang lain gitu. Oke, nah contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah di sini kita punya suatu partikel dengan massa M, anggap aja kelereng aja ya. Dan dia itu geraknya selalu di permukaan kerucut ini gitu. Jadi nggak lompat-lompat ya. Jadi dia muter-muter di sepanjang kerucut ini, pokoknya digerak sepanjang permukaan kerucut ini. Dengan sudutnya adalah alfa, sudut kerucutnya. Oke. Nah, kemudian si partikel dia mengalami gaya gravitasi, jelas ada mg ya ke bawah arahnya. Nah, yang kita cari adalah tentukan koordinat di perumumnya seperti apa dan constraint-nya seperti apa, persamaan constraint-nya, kemudian Lagrange, persamaan gerak Lagrange-nya bagaimana ya. Oke. Nah, pertama karena dalam kasus ini dia simetri terhadap sumbu Z nih ya, maka kita bisa gunakan koordinat silinder karena dia lebih bentuknya lebih enak, bentuk miripnya silinder ya. Jadi kita bisa pakai R, theta sama Z. Nah, ini agak beda nih. Theta di sini bukan yang di koordinat bola ya. Jadi theta di sini untuk sudut yang di bawah ini. Biasanya kita pakainya RPZ, tapi nggak masalah ya. Ini hanya masalah penamaan aja. Ingat aja, theta yang ini adalah ukuran untuk sudut yang di sini. Karena kan koordinat silinder. Sudut adalah yang di bawah sini ya. Nah, jadi kita pakai koordinat di perumumnya adalah R, theta, sama Z. Nah, itulah set atau kumpulan koordinat di perumumnya. Sedangkan untuk persamaan constraint-nya sendiri adalah yaitu Z sama dengan R kotangan alfa.
Jadi untuk persamaan constant itu gampang kita tinggal cari tahu nih persamaan permukaan kerucutnya ini apa ya. Nah, dari gambar di sini kita bisa lihat kalau kita mengambil titik R di sini, alfa dikaitkan dengan sama Z-nya ya, karena koordinat umumnya kan R sama Z, karena dia simetri terhadap sumbu Z, jadi nggak perlu pakai theta lagi, karena dia mau dimanapun dia akan simetri. Jadi kita tinggal kaitkan dengan R sama Z. Dan R sama Z hubungannya adalah tangan alfa itu kan depan per samping, jadi R per Z. Atau Z-nya sama dengan R kotangan alfa ya. Itu persamaan constraint. Oke. Nah, artinya dari persamaan itu kita bisa menghilangkan koordinat Z atau R-nya. Artinya Z kita bisa rubah jadi ini atau kebalikannya R-nya menjadi Z tangan alfa gitu kan. Jadi kita bisa mengurangi variabel koordinatnya ya. Nah, sedangkan untuk kecepatan partikelnya itu dapatnya seperti ini. Nah, kan lagi-lagi gimana tuh? Gampangnya gini aja. Untuk yang karena di sini berkaitan R theta sama Z, karena si partikelnya itu bisa bergerak ke R-nya bisa berubah-ubah, Z-nya juga bisa berubah-ubah, maka gampangnya tinggal R dot kuadrat ditambah Z dot kuadrat. Itu untuk perubahan untuk kecepatan pada arah R sama Z. Nah, untuk kecepatan pada arah tetanya nih, dia kan bisa juga berputar ya, gitu. Maka karena dia geraknya rotasi, kita kaitkan dengan omeganya, gitu, omega kuadrat. Jadi omega nggak lain adalah R dikalikan, bukan omega ya, maksudnya kecepatan putar dia. Jadi kecepatan tepinya sih tepatnya. V yang tepinya yaitu R dikalikan dengan omega ya. Makanya di sini R dikali omega adalah theta dot. Karena V kuadrat berarti kan dikuadratin R kuadrat omega kuadrat ya. Seperti itu. Nah, untuk kasus ini kita tinggal gampangnya ganti Z dalam bentuk R kotangan alfa. Jadi yang ini dimasukkan ke sini, maka dapatnya bentuknya seperti ini. Karena alfa itu konstan nilainya ya. Nah, yang ini digabung dengan yang ini, maka nanti dapatnya seperti ini. R dot kuadrat kosekan kuadrat alfa ya. Ditambah R dot theta dot kuadrat. Nah, tujuannya kan untuk mencari apa? Pasti energi kinetiknya lah ya. Kan berkaitan dengan kecepatan. Oke. Maka dari hasil tadi, dengan penetapan U sama dengan 0, yaitu pada Z sama dengan 0, maka U-nya menjadi MGZ. Karena di titik ini, dia ketinggiannya adalah Z ya. Jadi U-nya adalah MGZ. Dengan Z-nya R kotangan alfa. Oke. Maka Lagrangiannya tinggal T minus U. T-nya yang tadi ya, kita bahas ini, dikurangi U-nya ini. Nah, maka kalau kita lihat, L di sini tidak bergantung secara eksplisit terhadap theta ya. Dia hanya bergantung R sama enggak. Di sini ada theta dot juga sih. Oke. Nah, artinya gini. Kan koordinat kita kan ada L terhadap ada R theta sama Z ya. Tapi karena R sama Z bisa digabung, maka untuk yang tetanya sendiri karena di sini nggak ada terhadap theta, jelas 2L per 2 theta sama dengan 0 ya. Jadi persamaan Lagrange untuk koordinat tetanya itu kita cari 2L per 2 theta dot yang bagian D per dt-nya itu juga akan sama dengan 0. Karena persamaan Lagrange itu kan 2L per 2 theta dikurangi D per dt 2L per 2 theta dot. Karena ini sudah 0, ya otomatis kan D per dt 2L per 2 theta dot sama dengan 0 kan? Gitu ya. Jadi ini kita turunkan terhadap theta dot, maka yang ini sudah 0, yang ini 0, maka tinggal ini doang nih. Yaitu turunannya adalah mr kuadrat theta dot. Oke. Karena turunan dari ini adalah 0, berarti udah pasti fungsi 2L per 2 theta dot harus konstanta kan, supaya turunan jadi 0. Jadi, dengan kata lain, mr kuadrat theta dot itu sama dengan konstan. Dan ini kan sama aja I dikalikan omega ya. I adalah mr kuadrat kan, theta dot adalah omega. Jadi I kali omeganya itu sama dengan konstan. Dan I omega kan sama aja apa? Momentum angular ya, L. Li dikali omega. Jadi bukan L yang di sini. Jadi artinya untuk gerak pada arah theta di sini, dia itu momentum angularnya itu konstan atau kekal gitu. Oke.
Sedangkan untuk yang persamaan Lagrange yang pada arah R-nya, do L per do R minus D per dt, do L per do R dotnya. Jadi kita tinggal turunkan terhadap R yang ini ya. Dan juga R dot, masukkan ke sini. Nanti kalian bisa temukan lah ya bentuknya seperti ini nih. Nah inilah R double dot minus R theta dot sin kuadrat alfa ditambah G sin alfa cos alfa ya. Gitu. Oke. Nah, itulah persamaan gerak untuk yang kasus partikel yang di dalam yang di sini ya. Oke, untuk soal yang nomor 5. Kalau kasus yang nomor 5, sekarang kasusnya adalah ada pendulum sederhana juga. Cuman bedanya sekarang si pendulumnya ini ya panjangnya B, masanya M. Dia pendulumnya ini terikat pada suatu roda, katakan aja ya, dengan jari-jarinya A. Jadi selain si pendulumnya berosilasi, dia juga berputar terhadap roda ini, gitu. Jadi dikaitkan ke roda dengan kecepatan sudutnya adalah omega untuk kecepatan sudut rodanya. Oke, di sini kita perlu mencari komponen kartesian dari kecepatan dan percepatan untuk massa pendulum di sini, ya, komponen kecepatan dan percepatan, dan juga percepatan sudutnya. Ya, ketika sudut tetanya untuk sudut yang di sini yang kalau kita pakai adalah sudut theta. Oke. Jadi yang kita cari pertama kecepatan dan percepatan dari massa M dalam koordinat kartesian seperti apa, dan juga percepatan sudutnya ketika sudut yang di sini adalah sudutnya theta ya. Oke. Maka karena di sini sistemnya koordinat kartesian, pertama kita pilih titik asal atau titik pusat sistem koordinatnya itu ada di pusat roda ya, lebih gampang di sini. Maka dengan titik pusat yang di sini, komponen kartesian dari massa M tadi itu kan jadinya seperti ini. X-nya menjadi A cos omega T ditambah B sin theta. Kita lihat aja. Kalau M ini kita cari koordinat X-nya, pertama dia ada sudut di sini ya. Biar saya jelaskan di sini ada sudut. Nah, karena di sini sudutnya theta, maka ini pun akan sama nih, theta juga kan. Nah, ukuran X dari partikel M di sini itu kan sama aja dari titik ini ke sini. Nah, panjang ini ke sini kan adalah sama dengan A cos theta ya, karena dia di samping sudut dari omega T maksudnya. Makanya di sini A cos omega T. Sedangkan untuk yang dari sini ke sampai titik partikel ini, itu kan bisa kita pakai yang B di sini panjangnya. Dan dia adalah di samping sudut lagi, karena panjang ini ke sini adalah yang di sini ya. Oh, depan sudut ya, berarti yang ini. Kita pakainya adalah sin. Makanya di sini B sin theta ya. Kalau untuk Y-nya, berarti kita harus cari tahu posisi M itu pas di sininya nih, ini ke sini. Ya. Pertama, A sin omega T itu yang ini ukuran panjang ini ke sini, yaitu yang dari sini ke sini A sin omega T karena dia di depan sudut omega T ya. Kemudian dikurangi B cos theta. B cos theta itu yang panjang dari titik ini ke sampai M-nya. Nah, karena kita pengen koordinat Y-nya berarti kan cukup dari titik pusat ini ke sini kan. Makanya di sini kita jumlahkan antara A sin omega T ini kita kurangi dengan yang minus B cos omega T. Kan nanti hanya dapat yang panjang ini ke sini jadinya kan. Gitu ya. Jadi sesuai ini koordinatnya. Nah, maka dari X sama Y di sini kita tinggal cari deh. Untuk kecepatan tinggal diturunin. Jadi X dotnya nanti turunan cos itu jadi min sin. Turunan sin jadi cos. Turunan theta dotnya jadi, turunan tetanya menjadi theta dot. Untuk yang Y jadinya sin, turunannya cos. Ini juga cos min sin jadi plus ya, ketemu min. Theta dot jadinya theta dot di sini. Itulah kecepatan untuk yang koordinat kartesian. Sedangkan untuk yang percepatan kalian tinggal turunkan lagi terhadap waktu, gampang lah ya. Nanti dapatnya seperti ini. Oke, tinggal cek lagi ya persamaan sebelumnya. Nah, jadi jelas dalam hal ini hanya ada satu koordinat diperumum ya, yaitu terhadap theta doang nih. Karena kan A konstanta, omega T juga konstanta, B juga konstanta. Jadi hanya terhadap theta. Maka untuk energi kinetik dan potensial, T-nya setengah M X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat. Jadi digunakan X dot sama Y dot yang tadi ya.
MGY. Nah, ini X dot Y dotnya yang ini. Y-nya dipakai yang awal juga. Dengan X dot yang Y dot seperti ini kalian masukkan ke sini, nanti dapat T-nya. Ya, nah nanti dapat L-nya itu bentuknya seperti itu. M per 2 ini kalian kuadratkan dulu, Y-nya juga dikuadratkan, Y dotnya, kemudian dijumlahkan, nanti sederhananya seperti ini. Ya, yang Y diganti yang bentuk awal tadi, yaitu A sin omega T minus B cos theta. Ya, oke. Nah, maka ketika L-nya ketemu, maka kita tinggal mencari persamaan geraknya. Untuk yang theta, jadi D per dt dari do L per do theta dot, ini turunkan terhadap theta dot, maka hanya ada yang ini, ya. 2B kuadrat kan, dikalikan ini, dapatnya ini ya. Yang theta dot yang ini, tinggal 2B A omega dikalikan ini, kan jadi MB A omega kan. Ya. Nah, yang ini turunannya terhadap apa namanya? Oh, ini turunkan terhadap waktu juga sekalian nih. Makanya dapat di sini theta dot minus omega. Jadi sinusnya diturunkan lagi ya. Terhadap waktu, turunan sin adalah cos, turunan theta menjadi theta dot minus omega. Ini kan terhadap T kan, ini dapatnya theta dot, ini jadi minus omega ya. Oke, yang do L per do theta maka hanya ada yang suku ini doang, turunan terhadap theta-nya, jadi dapat cos ya di situ. Terus yang ini turunan terhadap theta maka tinggal min sin ya. Jadinya di sini minus MPG sin theta. Ini gampang ya. Nah, tinggal substitusikan. Sederhanakan. Ini dikurangi ini atau ini dikurangi ini sama aja ya. Jadi nanti dapat theta dotnya seperti ini. Nah, inilah percepatan sudutnya yang kita cari tadi. Gitu, oke. Nah, jadi dari persamaan itu dapat kita ketahui bahwa untuk omeganya 0 ya. Kalau omeganya 0 nih, berarti kan ini jadi 0 ya. Ini jadi 0, maka theta dotnya tinggal, theta double-nya tinggal minus G per B dikalikan sin theta. Jadi persamaan geraknya itu balik lagi ke persamaan untuk kasus yang pendulum sederhana. Yaitu hanya ada theta double dot plus G per B sin theta. Itu ya. Oke, itu untuk contoh kelima. Nah, contoh yang lain, contoh yang 6. Untuk contoh yang 6, sekarang kasusnya kita punya suatu gerbong kereta di sini. Nah, sekarang ada pendulum kita tempatkan di dalam gerbong di sini, pendulum sederhana ya, dengan masanya L, panjangnya L talinya, masanya M, dengan sudut simpangan awalnya adalah theta, kemudian gerbong bergerak dengan percepatan itu A pada arah X ya, katakan aja ke arah X positif gitu. Nah, maka kita bisa gunakan koordinat kartesian dulu ya, di mana kita bikin X-nya 0, ketika X-nya 0 dan X dot sama dengan V0 yaitu pada saat T-nya 0. Jadi ketika T-nya 0, posisi X-nya itu 0, posisi pendulumnya 0, dan kecepatan pendulumnya adalah V0 ya. Nah, untuk posisi dan kecepatan partikel pada saat T tertentu, maka nilainya menjadi seperti ini. Jadi pertama si X-nya itu ada bentuk gerak lurus berubah beraturan nih, karena si pendulumnya ini kan dia di dalam gerbong, sedangkan gerbong keretanya ini kan bergerak dengan percepatan A kan, jadi ada gerak lurus berubah beraturan ya untuk para massa partikel M di sini. Makanya ini untuk yang GLBB-nya ditambah dengan ininya simpangan yang dibentuk di sini yang pada arah X-nya. Dia kan di depan sudut theta, maka pakainya adalah sin ya. Jadi L sin theta. Itu untuk besar perpindahan pada arah X-nya. Jadi pertama simpangannya dulu berapa ditambah dengan pergeseran dia ketika si gerbongnya bergerak dengan percepatan A ya. Yaitu yang ini. Oke. Dan untuk Y-nya, posisi Y dari partikelnya itu tinggal minus L cos theta. Karena kita ambil titik pusat koordinat di atas gerbong di sini ya. Dia kan di bawahnya kan. Maka jadi minus L cos theta. Oke. Kalau udah dapat X sama Y, tinggal tentukan X dotnya sama Y dotnya kan dapat seperti ini. Ya, gampang lah turunannya. L-nya kan konstan. Jadi turunannya terhadap tinggal theta doang ya. Turunan sin adalah cos, turunan theta jadi theta dot. Oke.
Nah, maka dari situ dengan X dot yang Y dot seperti itu, jadi energi kinetiknya kita peroleh. Untuk potensialnya berarti minus mg L cos theta, karena Y-nya tadi minus L cos theta ya. X dot sama Y dot masukkan yang ini. Nah, sederhanakan, jadi nanti diperoleh bentuk Lagrange seperti ini nih. Tuh ya, X dotnya substitusi ini, dan Y dotnya yaitu yang ini. Oke, dikurangi ketemu jadi plus ya. Oke, maka karena di sini tetanya hanya theta yang kurang diperumum, maka untuk turunan Lagrange terhadap tetanya diperoleh persamaan geraknya menjadi theta double dotnya minus Q per L sin theta minus A per L cos theta ya. Jadi kalian cari do L per do theta untuk yang ini, kemudian minus D per dt dari do L per do theta dot ya. Sederhanakan, nanti dapat bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, cuma kan bentuk yang seperti kan kita belum tahu juga solusinya ya. Karena theta double dot di sini hubungannya dengan sin theta sama cos theta. Jadi kita perlu pendekatan yang lain. Yaitu pakai pendekatan untuk osilasi sudut yang kecil. Oke. Jadi untuk sudut yang kecil ini maksudnya artinya selama si pendulum ini berosilasi, dia kan pasti berosilasi pada akhirnya dia akan mencapai pada sudut kesetimbangan ya. Jadi setimbang artinya berarti ketika tetanya itu udah bernilai konstan, yaitu theta E di sini. Nah, jadi untuk kasus ketika si pendulumnya ini udah berayun dengan sudut yang konstan, theta E, maka nggak ada lagi yang namanya percepatan sudut nih, theta double dotnya 0. Jadi sekarang kalau kita bikin theta double dotnya 0, ketika tetanya sudah mencapai theta equilibriumnya, keseimbangannya, sudut kesetimbangannya, maka nanti kita bisa peroleh dari sini bentuknya ini. Ya, dikalikan dengan L, minusnya dikalikan dengan minus jadi hilang ya. Jadi dari situ dapat sudut tangan theta E-nya adalah minus A per G ya. Nah, nanti dari sini kita tinggal pakai pendekatan untuk persamaan gerak theta yang di sini. Pendekatan untuk sudut tetanya ya. Nah, jadi kita bisa misalkan untuk osilasi yang kecil tadi di sekitar sudut kesetimbangannya yang theta E tadi, maka kita bisa misalkan theta itu adalah nilainya theta E ditambah eta di sini. Nah, eta ini adalah sudut yang kecil. Jadi penambahan sudut yang kecil dari sudut kesetimbangannya ya, ketika sudah tidak ada percepatan sudut lagi gitu. Jadi ketika gerbongnya udah bergerak terus, pada akhirnya pendulumnya itu bergerak dengan sudut yang konstan, yang sudah sampai setimbang. Nah, eta ini kalau dia untuk yang sudah masih ada percepatannya ya. Jadi eta di sini, sudut eta ini yang berkaitan dengan percepatan dari gerak pendulumnya ya. Nah, kalau kita terapkan di persamaan tetanya tadi, karena ini tetanya adalah theta E ditambah eta, kalau turunkan 2 kali terhadap waktu, theta E itu kan konstanta ya, jadi 0, maka tinggal eta doang. Makanya di sini theta double dot sama dengan eta double dot. Yang tadi sin theta dirubah menjadi theta E plus eta ya. Ini juga sama. Nah, ini dijabarkan pakai rumus sin cosnya. Nanti kalau dijabarkan dapat seperti ini untuk yang sin kan. Sin A plus B kan sama aja sin A cos B ditambah cos A sin B. Kalau cos A plus B, cos A cos B min sin A sin B ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa ambil pendekatan atau aproksimasi untuk sudut yang kecilnya. Untuk yang eta ini, yang simpangan yang kecilnya ini. Dengan cara pakai ekspansi deret Taylor-nya. Kita mengambil suku pertamanya aja ya. Nah, ingat kalau sin X diekspansi Taylor nanti dapatnya seperti ini. Kalau cos X nanti dapatnya seperti ini. Makanya di sini yang bagian cos eta itu nilainya 1 karena kita mengambil suku pertamanya ya. Jadi 1 dan sin eta apa? Sin X jadi X kan? Maka sin eta jadi eta gitu ya. Cos eta jadi 1, sin eta jadi X gitu. Oke. Kemudian ini disederhanakan ya, digabung-gabung yang apa namanya? Yang seper L-nya dikeluarin, maka nanti yang ini jadi G sin theta E ditambah A cos theta E, yang ada eta sama eta digabung, nanti dapat yang ini ya. Nah, maka untuk suku yang pertama, ini kan ada bentuk G sin theta E ditambah A cos theta E. Ini kan kebentuk awal ya, yang nilainya sama dengan 0 kan.
Ketika theta double dotnya sama dengan 0 kan. Maka persamaannya sederhananya tinggal ini doang nih. Min 1 per L G cos theta E min A sin theta E eta. Gitu. Jadi ini adalah osilasi untuk sudut yang kecilnya tadi ya. Oke. Nah, maka dengan menggunakan tangan theta E yang minus A per G, kita bisa menentukan sin theta E sama cos theta E-nya. Sehingga kita bisa peroleh persamaan eta double dotnya itu seperti ini. Yang tadi awalnya begini, akan menjadi minus akar A kuadrat tambah G kuadrat per L dikalikan eta ya. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, ini penjelasannya nih. Jadi tangan theta E kita kan adalah apa? Minus A per G ya. Nah, tangan yang minus itu ada dua kemungkinan. Bisa sudutnya itu adalah yang minus, atau sudutnya ada di kuadran 2 sama 4. Nah, di kuadran 2 sama 4 itu kan sudutnya apa ya? Lebih dari 90 dan juga intinya kan sudut-sudut yang gede ya. Maka yang udah jelas adalah tetanya adalah minus pastinya. Nggak mungkin di kuadran 2 sama 4 kan, karena sudutnya besar. Sedangkan ini kan sudutnya kecil ya, di kuadran 1 bentuknya kan kurang dari 90 gitu. Nah, artinya ketika A-nya bergerak positif ke kanan, berarti pengukuran sudut theta ini tuh jadi minus. Minus itu karena dia sudutnya menyimpang ke kiri nih. Itu. Ketika si A-nya ini bergerak ke kiri, maka kan nanti theta E jadi positif ya. Kalau dia A-nya ke kiri kan berarti A-nya minus. Minus nanti ketemu kan jadi plus kan. Nah, tangan yang positif kan berarti nanti theta E jadi positif juga gitu. Jadi disesuaikan dengan arah percepatannya ya. Gitu. Nah, karena tetanya minus, maka nilai sin sama cosnya, sudut sin untuk yang minus kan dia akan minus hasilnya ya. Tapi kalau cos dia akan sama. Karena cos min theta sama dengan cos theta. Sedangkan sin min theta sama dengan min sin theta ya. Dari definisi tangan, dia depan per samping, depannya A, sampingnya G, maka miringnya akar A kuadrat tambah G kuadrat ya. Jadi sinnya itu adalah depan per miring, pakaikan minus, dapatnya ini. Kalau cosnya dia samping per miring ya. Nah, dengan sin sama cos yang ini, substitusikan ke sini, nanti akan kalian peroleh seperti ini bentuknya. Nah, maka dari bentuk itu kan kita bisa tahu bahwa frekuensinya adalah, ini kan kalau pindah ruas ke kanan jadi plus ya. Jadi ini enggak lain adalah omega kuadratnya gitu. Omega kuadratnya adalah akar A kuadrat tambah G kuadrat per L. Nah, inilah frekuensi osilasi dari si pendulum yang tadi ya, gitu. Oke. Nah, hasil ini juga masuk akal karena si omega ini akan mendekati akar G per L kalau A-nya sama dengan 0. Artinya berarti gerbongnya diam nih. Kalau gerbongnya diam, ini kan A-nya 0, berarti kan tinggal akar G kuadrat kan jadi G. Nah, G per L, akar G per L. Dan akar G per L kan balik lagi ke frekuensi osilasi untuk yang apa namanya? Untuk pendulum sederhana jadinya kan gitu. Jadi hasil ini sesuai lah ya dengan pendekatan kita untuk yang kalau dia menjadi gerak osilator harmonik sederhana gitu ya. Oke, kemudian untuk contoh yang ketujuh, sekarang kasusnya adalah mirip kayak pendulum bidang ya. Cuman bedanya ini bukan lingkaran tapi parabola. Nah, jadi katakan aja ada kelereng yang bisa apa namanya bergerak di dalam permukaan parabola ini. Persamaan parabolanya adalah Z sama dengan CR kuadrat. Tapi sekarang di sini yang diputar adalah parabolanya ya. Jadi parabolanya berputar di sini dengan kecepatan omega ya. Nah, ketika si partikelnya ini berputar, nah kita disuruh mencari nilai C-nya. C dari untuk yang persamaan parabola di sini yang Z sama dengan CR kuadrat. Oke. Nah, maka untuk kasus yang ini karena dia simetris terhadap theta lagi ya, terhadap Z di sini atau terhadap theta, maka kita bisa pilih koordinat silinder sebagai koordinat di perumumnya, yaitu R theta sama Z dengan tetanya yang ini. Jadi mirip kayak yang sebelumnya ya. Nah, maka energi kinetiknya untuk koordinat silinder, nah ini untuk yang komponen R-nya, R dotnya, ini yang Z-nya, ini untuk yang sudutnya ya, yang omega R dikuadratin gitu. Oke. Dengan U-nya itu kita pilih sama dengan 0 pada
Z sama dengan 0, maka nijopotensialnya adalah MGZ. Ya. Nah, di situ berarti untuk kasus yang ini jelas R, Z sama theta itu tidak saling bebas, nggak independen, karena jelas nih Z sama R udah ada hubungan ya, Z sama dengan CR kuadrat, jadi nggak independen. Sedangkan theta sendiri bisa dihubungkan dengan R sama Z ya. Jadi persamaan constraint untuk parabolanya itu yang tadinya Z sama dengan CR kuadrat, maka kita perlu Z dotnya kan, kita turunkan terhadap waktu, jadi 2CR dot dikalikan dengan R ya. Nah, ini nanti kita substitusikan ke sini, biar semuanya dalam R. Dan Z-nya pun diganti dengan CR kuadrat ya. Oke. Nah, maka untuk yang kasus ini juga ada hubungan kebergantungan terhadap waktu ya dari putaran sudut. Karena kita tahu bahwa theta itu sama dengan omega kali T. Jadi tetanya sendiri itu berkaitan dengan waktu dia, omega kali T. Maka theta dotnya adalah sama dengan omega ya. Jadi kita bisa substitusikan ke persamaan Lagrange untuk yang pada arah R, yaitu L-nya T minus U, dengan T-nya tadi seperti ini, theta dotnya diganti menjadi omega. Yang Z-nya diganti menjadi CR kuadrat ya. Inilah nilai L-nya. Oke, maka untuk menentukan C yang tadi, kita pertama perlu menemukan persamaan gerak untuk variabel R-nya. Jadi dari Lagrangian ini kita cari persamaan gerak untuk R-nya. Kemudian kita substitusikan R sama dengan jari-jarinya ya, jari-jari dari parabola yang tadi. Karena dibilang ketika R-nya sama dengan R, dia diputar sehingga dibentuk di situ terkait dengan permukaan bolanya ya, parabolanya. Jadi dari situ kita tinggal substitusi R sama dengan jari-jari bola ya. Maka dari sini kita akan bisa menentukan nilai C-nya yang dibutuhkan ketika R-nya itu sama dengan R-nya, R besarnya ya. Oke, kita tentukan dulu do L per do R dotnya. Jadinya turunkan terhadap R dot, nanti dapat kalian seperti ini ya, gampang lah. Kemudian diturunkan lagi terhadap waktu, maka ini jadi R double dot, ini diturunkan lagi pakai UV ya, U kali V, karena ada R kuadrat sama R dot, nanti dapat seperti ini ya. Kemudian yang bagian do L per do R-nya, berarti tinggal turunkan terhadap R untuk yang ini, ada suku yang ini sama yang ini ya, nanti dapat seperti ini. Nah, substitusikan ke persamaan Lagrange-nya. Oke, persamaan Lagrange kan bentuknya do L per do R minus D per dt do L per do R dot kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi tinggal kalian kurangi ini dengan yang ini atau kebalikan sama aja. Nanti dapat persamaan gerak Lagrange-nya untuk yang bagian R-nya. Nah, nanti dapat seperti ini kan. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita masukkan batasannya tadi. Yaitu karena dia berotasi pada R sama dengan R ya, sama dengan konstan, ini nilainya konstan R-nya, maka bagian R dot sama R double dot sama dengan 0 kan. Jadi ketika pas di putaran untuk R sama dengan R konstan tadi ya. Nah, jadi yang bagian R double dot 0, R dotnya 0, dan R yang ini tinggal diganti dengan R besar. Nah, maka nanti dapat deh. Di posisi itu nilai C-nya nggak lain adalah omega kuadrat per 2G. Gitu ya. Kalau dikaitkan dengan besar perputaran sudut untuk parabolanya tadi yang kalau diputar ya. Seperti itu, itulah nilai C-nya. Oke. Contoh yang ke-8, satu lagi. Untuk yang 8 di sini ada dua katrol, masing-masing katrol terhubung dengan tali, dan untuk katrol 2 terhubung massa M2 sama M3. Kalau yang katrol 1 ada massa M1 dengan katrol 2-nya. Nah, perlu diketahui bahwa L1 sama L2 ini itu sama aja panjang talinya ya. Artinya panjang tali yang menghubungkan antara satu benda ke benda yang lain yang di sini nih. Jadi kalau di sini X panjangnya, maka yang panjang ini ke sini adalah L1 min X. Karena L1 itu adalah total dari panjang ini ditambah panjang ke sini, ini L1 untuk katrol 1 ya. Jadi X itu panjang yang di sini, maka sisanya adalah di sini L1 min X.
Begitu juga untuk yang tali menghubungkan massa 2 dengan massa 3 ini sebagai L2 totalnya nih. Jadi panjang ini ke sini ditambah ini ke sini itu L2. Karena di sini udah panjangnya Y, maka yang kecil ini otomatis L2 min Y gitu ya. Jadi itu perlu karena untuk nanti berkaitan dengan persamaan geraknya ya. Oke. Nah, maka dengan menganggap katrolnya tidak bermassa dan L1, L2 itu panjang tali yang menahan beban tadi pada masing-masing katrol ya. Dan X sama Y diukur dari pusat masing-masing katrolnya. Maka dari situ untuk M1-nya persamaan geraknya kita cari kecepatannya karena nanti berkaitan dengan energi kinetik ya. Untuk M1, V1-nya jelas X dot karena dia posisinya hanya dihubungkan dengan X. Untuk yang M2, maka V2-nya itu adalah D per dt dari L1 min X ditambah Y. Ya. Untuk yang bagian M2 karena panjang ini ke sini ke katrol 2 itu kan L1 min X. Ditambah panjang ini dari katrolnya ke M2-nya kan Y. Ya. Jadi L1 min X ditambah Y ini posisi dia. D per dt-nya diturunkan terhadap waktu. L1 konstanta maka tinggal min X dot ditambah Y dot. Untuk yang massa 3, posisi dia kan digambarkan L1 min X ditambah dengan L2 min Y ya. Nah, maka V3-nya diturunkan terhadap waktu yang ini posisinya maka menjadi min X dot minus Y dot ya. Maka total energi kinetik sistemnya setengah M1 V1 kuadrat, M2 V2 kuadrat, M3 V3 kuadrat ya. Maka V1-nya yang ini substitusi, V2-nya yang ini, ya, V3-nya yang ini. Oke. Sudah, tinggal dijabarin ya. Nanti dari situ kita bisa peroleh T-nya. Nah, sekarang untuk U-nya, dengan memilih U sama dengan 0 pada X sama dengan 0, artinya di pusat koordinat katrol yang di sini. Maka energi potensial sistem itu untuk massa 1 U1, yang massa U2 U2, massa 3 U3 ya. Jadi U1 tambah U2 tambah U3. U1-nya sendiri minus M1GX karena dia di bawah kan potensial 0 kan di titik X sama dengan 0 di sini ya. Kalau di atasnya berarti X-nya positif, ke bawahnya kan berarti negatif. Makanya di sini minus M1GX. Untuk yang M2 dia ketinggiannya adalah minus dari L1 min X ditambah dengan Y ya. Nah, maka dapat seperti ini. Untuk yang M3 dia posisi ketinggiannya minus L1 min X ditambah L2 min Y. Ya. Nah, maka kita bisa peroleh solusi persamaan Lagrange-nya gitu. Nanti akan dapat dua persamaan ini. Ini kan ada hubungannya dengan X sama Y, jadi ada dua persamaan. Nanti kalian cari untuk yang do L per do X-nya dulu gimana, do L per do Y-nya gimana ya. Nanti kurang lebih nanti dapat seperti ini. Nah, dari dua persamaan ini, prinsipnya kalian bisa menentukan untuk X double dot-nya sendiri seperti apa, Y double dot sendiri seperti apa. Nanti kan kita bisa dapat solusi masing-masing untuk X sama Y-nya ya. Seperti itu. Itu untuk gambarannya ya. Oke. Nah, saya rasa sampai sini dulu aja ya. Sampai contoh yang ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya untuk yang persamaan Lagrange dengan pengali, istilahnya pengali Lagrange ya, atau pengali yang tidak diketahui. Oke. Sampai sini dulu lah, kita istirahat dulu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.